Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi untuk menggambar sketsa pada grafik fungsi kuadrat ini, kita harus memahami bagaimana mencari titik puncaknya, terus bagaimana menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, lalu bisa memilih titik-titik tertentu atau suatu titik yang bisa menguatkan bagaimana kita menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita mau bahas yang pertama itu Y sama dengan X kuadrat. Oke, jadi kita mau mulai dari titik potong sumbu X. Saya sebut tipot sumbu X, artinya titik potong. Itu artinya adalah ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, Y-nya kita ganti 0, maka diperolehlah X-nya berapa? 0 sama dengan X kuadrat, berarti X-nya itu adalah 0 juga. X-nya 0. Nah, selanjutnya ada namanya titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y, maka nilai X itu kita ganti dengan 0. Maka hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 0. Maka Y sendiri sama dengan 0. Diperolehlah titik potong terhadap sumbu X itu adalah 0,0. Sumbu Y juga 0,0. Nah, titik potong terhadap sumbu X sama dengan titik potong terhadap sumbu Y. Sekarang kita cek titik puncaknya. Oke, step ketiga adalah titik puncak. Titik puncak yang kita ketahui adalah min B per 2A. Lalu D per min 4A. Oke, kita mau cek ini lah yang dikatakan X puncaknya. Berarti X puncaknya itu adalah min B per 2A. B-nya di sini berapa? Oh, ini A-nya 1, B-nya kan 0, C-nya juga 0. Oke, kita ganti ya. Jadi min B min 0 per 2 kali 1. Ya udah 0 dibagi berapapun tetap 0. Berarti Y puncak. Jadi kalau sudah dapat 0 seperti ini, Y puncak bisa kita ganti dengan D per min 4A atau langsung mensubstitusi nilai Y puncak ke persamaan ke fungsi awal. Oke, kita mulai dari D per min 4A dulu ya. Y puncak sama dengan D itu berarti B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti B-nya tadi 0 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 0 per 2 kali 1. Oke, 0 kurang 0 berarti 0 per 2. Hasilnya tetap 0. Maka titik puncak ini diperolehlah titik puncak yaitu 0,0. Nah, titik sumbu X sama, titik potong sumbu X sama, titik potong sumbu Y sama, titik puncak juga sama. Nah, jadi di sini yang dikatakan, yang saya katakan ambillah titik tertentu untuk memperkuat sketsa grafiknya. Misalkan kita pilih, titiknya negatif 1, X-nya sorry. X-nya negatif 1, maka Y itu sama dengan X kuadrat. Oh sorry, ini kok ada jadi X kuadrat nih. Sorry, ini tidak X kuadrat tapi Y aja ya. Nah, di sini Y. Nah, Y langsung sama dengan 0. Ini tidak perlu, langsung kita delete. Oke, next ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat berarti negatif 1 kuadrat berarti 1. Berarti titiknya adalah negatif 1,1. Terus kita ambil lagi X-nya, kalau 1 berapa? Kalau positif 1 ya udah Y sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti titiknya titik X, Y-nya itu 1,1. Oke, sekarang misalkan lagi kita mau ambil X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 2 kuadrat atau sama dengan 4. Titiknya berarti negatif 2,4. X-nya sama dengan 2, ya udah berarti Y sama dengan 2 kuadrat, maka sama dengan 4, berarti titiknya adalah 2,4. Jadi karena dia memotong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncaknya itu sama, maka kita ambil titik-titik yang memperkuat grafiknya. Nah, oke, sudah ya. Dilihat grafiknya ini terbuka ke atas atau ke bawah. Karena A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kita mulai gambar sketsa grafiknya. Oke ya, sketsa grafiknya. Nah, ini hanya sketsa ya.
Oke, ini sketsa tidak lurus, tidak begitu lurus. Oke, seperti ini ya. Sini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Kita mulai menggambarnya. Perhatikan di mana kalau dia titik yang 0,0 kan di sini nih. Sini ya. Titik negatif 1,1. Negatif 1 taruhlah di sini. Negatif 1, di sini negatif 2. Di sini 1, di sini, di sini 2. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, perhatikan. Negatif 1,1 titiknya ada di sini. Sebentar ya, di sini 1,1 di sini, 2,4 di sini, negatif 2,4 juga di sini. Nah, jadi grafiknya kita tarik, sketsa grafiknya, maka grafiknya seperti ini. Nah, ya, sorry ini menyinggung ya. Nah, seperti menyinggung tapi melewati 0,0. Ini grafiknya nggak rapi. Nah, di sini melalui titik 0,0 terus ke atas. Oke, ini sampai terus manjang. Jadi inilah sketsa grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan E kuadrat. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu untuk menentukan bagaimana menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncaknya. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya aja. Soal berikutnya itu dikatakan adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Nah, kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Maka kita ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan E kuadrat ditambah 3X. Maka kita faktorkan X dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Diperolehlah dua nilai X sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Oke, titik yang dilalui ada berapa? Ada 2, berarti 0,0 dan negatif 3,0. Ini dia ya. Lalu kita mau cari selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y di mana X-nya sama dengan 0. Sehingga kita ganti nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0. Berarti 0 juga. Titiknya berarti titik potong terhadap sumbu Y itu yaitu 0,0. Karena kayak 0,0. Jadi titiknya ada 2. 0,0-nya memotong sumbu X-nya ada 0,0 juga. Dan memotong sumbu Y ternyata di 0,0 juga. Oke, selanjutnya kita cari titik puncak. Titik puncak, nah titik puncak gini. Ini titik puncak di mana X puncak itu min B per 2A, D per min 4A. Jadi X puncak, kita perhatikan bahwa X puncak itu sama dengan min B per 2A. Sama dengan nih, kita lihat A-nya ternyata sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 0. A-nya 1 berarti min 1 per 2A, B-nya min B berarti B-nya adalah 3, min 3 per 2 kali 1 berarti sama dengan min 3 per 2. Oke, karena ini tidak cantik jadi kita cari aja Y puncak pakai D per min 4A. D itu kan B kuadrat min 4AC berarti B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 0 per min 4 kali A1. Berarti 9 kurang 0 per min 4 atau min 9 per 4. Nah, ini dia titik puncaknya yaitu min 3. Jadi titik puncaknya itu adalah min 3 per 2, min 9 per 4. Oke, kita mulai dari sketsa grafik. Karena A-nya, perhatikan karena A-nya itu lebih dari 0. Perhatikan A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Kita mulai sketsa grafiknya. Sketsa grafik, silakan nanti digambarkan grafiknya lebih rapi, pakai penggaris. Oke.
Oke ya, di sini sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X, sini sumbu Y. Kita mulai ya grafiknya. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 lah di sini ya. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Terus karena dia negatif, ada negatif min 9/4 itu sekitar 2,1/4 ya. 2,25 lah ya, min 2,25. Oke, di sini min 2, ini min 1, di sini ada min 3. Ntar kita kira-kira aja, min 3/2 kan min 1,5. Oke, karena titik-titiknya kita hubungkan, kita pakai titik-titiknya, cek titiknya berarti 0,0, terus min 3,0, 0,0 lagi tetap, titik puncaknya min 3/2, min 3/2 itu ya 1,5 di sini ya. Kira-kira di sini. Lalu min 9/4, min 9/4 itu min 2/4 atau min 2,25. Kira-kira di sini, kita kira-kira saja ya. Nah, oke, kira-kira di situ. Nah, ini titik puncaknya. Karena dia terbuka ke atas, tinggal kita hubungkan ke 3 titik ini. Nah, tinggal kita hubungkan ke 3 titiknya. Oke, inilah yang dikatakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat ditambah 3X. Jadi terbuka ke atas, memotong sumbu X di titik negatif 3,0, 0,0 dan titik puncaknya adalah min 3/2, min 9/4. Oke, gitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan. Next, soal ketiga, E kuadrat Y sama dengan E kuadrat min 5X min 6. Oke ya. Jadi soal yang ketiga adalah Y sama dengan E kuadrat min 5X min 6. Oke, konsepnya sama. Jadi kita cari titik potong sumbu X. Maka hasilnya sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat min 5 kali. Sorry, titik potong terhadap sumbu X kan ini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka nilai Y-nya kita ganti, berarti 0 sama dengan E kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Kita faktorkan, jadi X min 6 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Diperolehlah X min 6. X min 6 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Sini X-nya sama dengan negatif 1. Jadi titiknya adalah 6,0. Di sini titiknya adalah negatif 1,0. Oke, itu titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y ketika nilai X-nya itu kita ganti sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurang 6. Berarti Y sama dengan negatif 6. Jadi memotong sumbu Y itu di titik 0, negatif 6. Lalu titik puncaknya bagaimana? Titik puncaknya kita hitung. Jadi titik puncak di mana tadi min B/2A, D per min 4A. Oke, X puncaknya sehingga kita dapat nih X puncak. X puncak sama dengan min B/2A. Berarti min dari min B kita cek ya sini, A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan min 6. Berarti min 5/2A 2 kali 1 sama dengan 5/2. Tuh dapat ya. Y puncak kita cek lagi, D/4AB kuadrat langsung aja ya. Berarti min 5 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya min 6 per min 4A, min 4 kali 1. 25 ditambah 24 per negatif 4 atau 49 per negatif 4. Berarti sekitar 12 ya, negatif 12 1/4 atau ini negatif 12 1/4. Nah, lumayan panjang nih sketsanya. Jadi kita mau buat sketsanya. Langsung aja buat sketsanya. Perhatikan bahwa negatifnya ini sampai negatif 12,25 atau di sini adalah titiknya adalah ini 2,5.
Yang di sini adalah negatif 12,25. Oke, jadi titiknya itu. Grafiknya perhatikan, karena A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas lagi. Oke, kita hitung grafiknya terbuka ke atas. Anggap aja seperti ini. Oke, kira-kira titik potongnya terhadap sumbu X itu 6,0. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6 ya, berarti ada di sini. Negatif 1,0, negatif 1, negatif 1. Berarti sini Y-nya motong 0, negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini negatif 6. X-nya 2,5, negatif 12,25. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 ya, di sini 12. Nah, di sini 2,5, 2, sini 3. Berarti 2,5 taruh tengah-tengah ya. Di sini 2,3. Berarti kita tarik garisnya, titik puncaknya itu gini. Nah, ini kita mau cari titik puncaknya 12,25, taruhlah di sini. Ini cuma sketsa aja. Oke, sudah dapat titik-titiknya, tinggal kita gabungkan. Terbuka ke atas, nggak ngelewatin, terbuka ke atas melalui Y sama dengan 6. Oh, ini nggak cantik gambarnya. Sorry, gini aja nih. Sorry, gini. Nggak ngelewatin. Sorry ya, gambarnya kurang rapi. Jadi gini. Nah, anggap seperti itu, kurang rapi pokoknya. Ntar silakan rapikan. Ya, inilah begitu sketsanya. Ini lurus ya, tidak ada melengkung gini. Nah, sip gitu. Jadi inilah grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat min 5X min 6. Oke, mudah kan? Nah, soal terakhir adalah Y sama dengan min E kuadrat tambah 4X min 3 ya. Y sama dengan min E kuadrat ditambah 4X min 3. Kalau tidak salah begitu ya, kita cek dulu. Y min E kuadrat tambah 4X min 3. Oke, benar ya. Jadi konsepnya sama, karena nanti ini ada negatif, A-nya kan kita hitung, A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya sama dengan negatif 3. Karena A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Itu yang perlu diketahui. Oke, kita mulai dari titik potong. Jadi caranya sama, titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya kita ganti 0. Sehingga 0 sama dengan min E kuadrat ditambah 4X min 3. Oke, kita kali negatif semua biar nggak bingung. Negatif 1 berarti hasilnya adalah E kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Faktorkan jadi X min 3, X min 1 sama dengan 0. Dapatlah X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3, di sini X sama dengan 1, titiknya berarti 3,0, di sini 1,0. Lanjut ke titik potong sumbu Y ketika X-nya kita ganti 0. Sehingga Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 3. Y-nya sama dengan negatif 3. Titiknya adalah 0, min 3. Oke, kita sudah dapat tuh. Titik puncak gimana? Titik puncak sama berarti dia min B per 2A, D per min 4A. 4A ya. Nah, oke, X puncak kita hitung. X puncaknya berarti X puncak sama dengan min B per 2A, B-nya 4 per 2 kali A-nya negatif 1. Berarti 4 per 2, ya, min 4 per min 2 sama dengan 2. Y puncak sama dengan B kuadrat, berarti 4 kuadrat min 4 AC ya. Saya tulis dulu, kalau nggak masih bingung, B kuadrat min 4 AC per min 4A. B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4A-nya 1. A-nya min 1 ya. A-nya min 1. C-nya min 3. Min 3
per min 4 kali A-nya min 1. 16 dikurang min 4 kali min 1 plus kali ini kali min 3 berarti min lagi min 12 per 4 berarti 4 per 4. Oke, titik puncaknya berarti 2,1. Oke. Perhatikan dia terbuka ke atas, titik puncaknya 2,1. Kita gambarkan sketsanya. Sketsanya nanti untuk grafik yang benar-benar valid silakan digambar menggunakan tabel atau tambah-tambahan titiknya ya. Oke, di sini karena kita mau sketsa grafiknya nih ya, kita langsung aja ambil titik-titik potongnya. Mana titik potongnya? Oh, ternyata 3,0 di sini. 1, 2, kejauhan ya, nggak apa-apa lah. 1, 2, 3 di sini 3,0. Terus 1,0 di sini. Terus 0, min 3. 1, 2, 3 berarti min 3 ada di sini. Terus titik puncaknya 2,1. Sini 2, sini 1, 2, 3, di sini 2,1 titik puncaknya di situ. Jadi sketsa grafiknya karena terbuka ke bawah ya udah tinggal begini. Nah, di sini agak melengkung, jadilah seperti ini. Inilah sketsa grafik dari Y sama dengan negatif E kuadrat ditambah 4X min 3. Oke, ini secara sketsa grafiknya. Nanti untuk secara detailnya kita akan belajar menggunakan tabel. Jadi kita sudah belajar menentukan titik puncak, titik potong terhadap sumbu X. Gunanya apa? Oh, gunanya untuk menggambar sketsa grafiknya. Nah, besok kita mau pakai tambahan tabel biar lebih detail untuk menggambarnya. Oke, sekian ada 2 soal, silakan kerjakan di buku latihan. Sekian dulu pembahasan kita ini, semoga bisa dipahami dan tetap belajar di rumah saja. Jangan lupa pada bulan November ini, tanggal 30 November kita akan melaksanakan ujian semester ganjil. Oke, sekian bahasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.